Terima kasih. Sudah kita rekam. Kita mulai kakak-kakak ya. Siap, Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak hebat dan luar biasa. Pada kelanjutan dari kegiatan kita hari ini, yaitu mempresentasikan hasil dari tugasnya ini. Nanti tugas yang setelah dipresentasikan ini akan diberi masukan ke kakak-kakak yang lain. Oke. Jangan anti terhadap masukan. Ya. Masukan itu menandakan adanya perhatian kepada kita dari teman-teman itu ke kita-kita. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Oke, kita lanjut. Yang mempresentasikan siapa untuk pertama kali, silahkan. Ya, saya sendiri Kak Fasilitator yang akan mempresentasikan yang silahkan Kak Agus. Saya kerjakan yang tadi aktifkan teks ya. Lupa cari ini Ari. Gambar ini kayak ini kayak gambar ini. Ada gambar panahnya di situ. Ya, lupa ya ini kan. Nah. Saluran layar Ari ya? Ya, share screen. Share screen. Share screen. Bahasa Indonesia. Tapi langsung dulu di atas ini. PowerPoint. Kalau enggak mah cari PowerPoint juga. Share. Nama. PowerPoint. Cari PowerPoint-nya dulu. Siapa-siapa yang cepetan lah yuk. Saya ini masih mencari. Begini saja, begini. PowerPoint. Saya yang duluan. Saya screen. Izin. Sepertinya saya yang duluan ini. Nah, ini udah ada. Kak Fasil yang tunjuk. Kan aku angkat tangan. Oh, silakan. Ini sudah mengambil hak orang ini. Ya, kan kalau Kak Agus nyerah baru. Oh, belum nyerah sebenarnya, ini masih proses ini Kak Fasil. Semangatnya kan. Gimana Kak Agus? Oh, ini nah. Bertiga sih. Oh. Oke, ayo. Ini udah muncul ini Kak. Enggak, Kak Agus saja dulu itu yang sudah. Iya, Kak Agus dulu. Oh gitu, saya keluar ya. Oke. Kak Agus sudah ready? Oh, ready. Nah, tinggal anu aja. Pakai sistem antrian. Oke, Kak Agus. Mantap pilih ini saya klik nih. Sambil menunggu itu dah ya. Kari. Coba. Allahu Akbar, innalillahi. Ya Allah, lupa. Nih, Bagikan. iya. Pilih saat ini jendela. Jendela. Ini anak. Ya. Ya. Sebutan deh. Sudah kelihatan Kak Agus. Ya kelihatan ini Kak Basil. Silakan, sudah kelihatan Kak Agus. Lanjut.
Tidak Kak Gus, terlihat. sudah kelihatan. Sida, dulu Kak Gus. Ini yang paling pakai layar penuh. Layar penuh dulu, layar penuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil program penyusunan saya tadi yang sudah fasilitator ya. Nama program yang saya pilih ini permainan tradisional balap karung fasilitator. Nah, jadi yang pertama di sini mengenal dan menikmati permainan tradisional. Terus latar belakang balap karung ini adalah permainan tradisional yang melibatkan 2 orang atau lebih dari peserta yang dilombakan. Cara bermainnya itu melompat di dalam karung. Misalnya satu orang itu masing-masing satu mempunyai karung. Jadi ketika waktu perlombaannya itu pesertanya itu disuruh untuk memasang karung ke kakinya, lalu dia lari. Nah, tujuannya ini peserta yang pertama mencapai garis finish akan menjadi pemenangnya. Terus karung digunakan sebagai alat untuk melompat. Capaian program ini pembelajaran PJOK STTL dengan perlibatan KBS, raga bugar dan jiwa sehat dalam diri peserta didik, profil Pancasila dalam diri peserta didik dan student Anggici. Agensi Persdik. Ya. Terus untuk langkah-langkahnya berdiskusi bersama pimpinan, guru, staf, dan peserta didik tentang rencana realisasi program permainan tradisional para balap karung. Selanjutnya struktur programnya waktu jam 8 sampai waktu selesai. Tempat pelaksanaannya itu di lapangan atau di halaman sekolah. Sebelum melakukan perlombaan itu diberi arahan dulu di kelas seperti itu. Nah, targetnya itu target peserta program itu adalah seluruh peserta didik pada jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jumlah peserta didik itu adalah 40 orang dengan rentan usianya 7 sampai 11 tahun. Pak fasilitator. Nah, peran komunitas belajar dan rekan sejawat ini yang pertama, komunitas belajar di sekolah cermat sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Terus yang kedua, rekan sejawat yang terlibat ada Ibu Julia ini, Ibu Ina, dan Ibu Hikmah, dan Ibu Usnul sebagai tim penyusunan modul. Itu yang membantu kita untuk penyusunan modul tersebut. Terus yang ketiga, rekan sejawat yang terlibat juga ada Ibu Wiwi dan Ibu Ida, Ibu Marita, Ibu Usna, Pak Zuhur, dan Pak Asar sebagai pendamping proyek. Selanjutnya, ya, yang selanjutnya itu kapasitas kelas dalam sekolah, aset
atau modal manusia seperti pimpinan sekolah, pengawas bina, guru mata pelajaran, peserta didik, orang tua, wali, tokoh olahraga, tokoh agama, dan pihak puskesmas yang terlibat langsung di sana agar ini semua harus terlibat dalam program tersebut. Ketika ada misalnya tokoh agama sebelum memulai jadinya berdoa dulu, terus dalam pihak puskesmas ini jikalau ada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti adanya peserta yang pendarahan, nah bisa kita langsung membawa ke pihak puskesmas seperti itu. Nah, selanjutnya itu aset modal sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalani kolaborasi dan sinergi dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek. Yang ketiga, aset modal dan politik, yaitu kebijakan pimpinan yang pro terhadap program, mampu menjalin mitra dengan pihak lain. Terus selanjutnya, aset modal agama dan budaya itu warga sekolah yang terlibat, yang taat beribadah, budaya, siri, dan pes. Terus selanjutnya aset modal dan lingkungan dan fisik berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih, dan nyaman. Nah, yang itu yang kita pakai. Kepemilikan kepemilikan lapangan olahraga, lab digital, ruang kelas, musola, komputer, dan paket digital lainnya. Selanjutnya aset modal itu seperti finansial, yaitu ada dana kita itu dari dana BOS dan dana lain-lain sebagai sumber finansial untuk dalam kegiatan tersebut. Nah, itu yang mendukung kita agar apa yang kita lakukan, kegiatan apa yang kita lakukan pasti ada finansial untuk penyelenggaraan aset-aset yang akan kita gunakan dalam perlombaan seperti membeli karung, terus tali rapia, dan lain-lain. Terus selanjutnya rencana evaluasi ini, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan wakil peserta didik. Yang kedua, bentuk lain pelaksanaan evaluasi program ini bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dalam pelaksanaan program yang saya susun. Terus yang ketiga, evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form, distribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, staf, peserta didik, dan orang tua peserta didik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program tersebut. Terus tantangannya yang pertama, kesibukan mengajar guru yang terlibat sehingga tidak memaksimalkan dalam menjalankan program. Faktor yang kedua, faktor hujan mengakibatkan pelaksanaan perlombaan atau program yang saya susun dalam ini, yang kendalanya seperti faktor-faktor hujan. Terus yang ketiga, sebagai peserta didik tidak mampu membawa bekal dengan komponen gizi seimbang. Solusinya
itu mengatur jadwal, yang kedua mengatur ulang jadwal pelaksana program, dan ketiga sekolah dapat menyediakan fasilitas seperti mengatur jadwal pelaksana program agar tidak mengganggu jam pengajar guru yang terlibat. Yang kedua itu disesuaikan kondisi cuaca juga mengacu pada data BMKG. Kita lihat situasi apakah hujan atau enggak. Kalau emang cuacanya lagi cerah, bisa kita melaksanakan program atau pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, terus sekolah dapat menyediakan fasilitas ini harusnya dari pihak yang terlibat di sini. Terima kasih. Sekian presentasi saya dari Agus Abu Arifah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Agus. Silakan. Ya. Mari sebelum diskuskan. saya beri masukan, mungkin ada kakak-kakak memberikan masukan ke Kak Agus terkait dengan presentasinya tadi. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak resen. Tanggapannya resen dulu. Ya, dipersilakan untuk kakak-kakak yang silakan yang Kak Ari. Ya, saya cuma menanggapi dari segi waktu tadi, seperti apa waktu yang Kak Agus rancang misalnya dalam perlombaan itu, apakah sehari kegiatannya berlangsung atau dia akan terus keberlanjutan? Apakah sebulan sekali, seminggu sekali, atau di Sabtu budaya saja? Itu tanggapan dari saya. Mohon Kak Agus rancangannya jelas. Jadi rancangan waktunya itu tadi saya tidak menaruhnya, jadi besok saya akan menaruhnya. Jadi yang ada di pikiran saya saat ini untuk rancangannya itu saya akan melakukan rancangan 1 minggu sekali saya akan gunakan, seperti peserta banyak, jadinya kita seleksi dulu kegiatan tersebut agar kita menemukan juara-juara terhebat dalam lomba karung ini. Seperti misalnya ada 10 peserta, nah kita lepas kita buat jadi 2 kelompok yang 10 itu, terus kita lepas 5 orang di sana dalam kegiatan tersebut, lalu kita cari juara di setiap kelompok, misalnya kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua sampai juara ketiga, 1, 2 dan 3. Nah, kalau sudah ada juaranya kelompok 1 dan 2, ada juara 1 dan 3-nya. Nah, besok saya akan melakukan seleksi lagi untuk minggu ke depan agar ada persiapan untuk anak-anak yang akan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Seperti itu yang ada di pikiran saya, Kak Ari. Berarti untuk waktunya belum, cuma sudah terpikirkan ya, tapi untuk program waktunya belum ditentukan begitu. Ya, karena saya tidak mengetahuinya tadi, karena langsung aja kegiatan itu saya langsung menaruh kegiatan tersebut dari jam 8 sampai selesai. Seperti itu, Kak Ari. Silakan dipersilakan untuk Hauli. Iya. Tadi memang sudah dijelaskan sama Kak Abu terkait waktu, memang sudah dijelaskan itu kapan mulainya kan, dari jam 8. Ini menambahkan saja sudah tertera di jam 8. Cuman apakah itu akan dilaksanakan seminggu sekali seperti yang disampaikan oleh Kak Ari, itu memang
itu perlu ditampilkan di situ, Kak. Oh, ya. Kalau hanya apa istilahnya menaruh waktu saja di situ, saya aja kegiatan itu kan setiap hari Sehari ya. pukul 8. Ya. Nah, saya malah beranggapan seperti itu. Jadi benar sekali disampaikan oleh Kak Ari bahwa perlu diperjelas kaitannya dengan apa namanya waktu pelaksanaan. Waktu memang sudah tertera di situ sekitar jam 8 pagi. Tapi kalau tidak ada keterangan tambahan kaitannya apakah kegiatan lomba balap karung itu dilakukan sekali seminggu atau 2 kali atau 1 kali dalam 2 minggu atau 2 kali dalam 1 bulan, kan seperti saya beranggapan bahwa kegiatan olahraga balap karung itu akan dilaksanakan setiap hari malah jadinya begitu. Itu aja sih, Kak. Ya, terima kasih Kak Ari masukannya. Jadi untuk kegiatannya saya menaruh jam 8 sampai selesai. Jadinya ini kegiatan perlu saya ubah. Jadi untuk kegiatan karena ini program akan berlanjut 1 minggu sekali. Jadi program ini akan saya ubah menjadi 1 minggu sekali. Nah, jamnya ini, jam mulainya ini jam 8. Nah, di setiap kegiatan itu kayak tadi yang saya jelaskan, dalam setiap satu kelompok saya akan menentukan juaranya dan minggu berikutnya biar ada kesiapan untuk juara-juara. Jadi minggu kedepannya itu tempatnya saya seleksi lagi agar kita tahu siapa juara sebenarnya, seperti itu Kak Uldik. Siap, terima kasih Kak Agus. Luar biasa pemaparannya. Baik. Ada lagi? Silakan raise hand. Terima kasih atas paparan tadi. Kalau saya melihat paparan Kak Agus tadi, silakan Kak Huldi, silakan. Ya, jadi tadi memang kalau ini setelah ada masukan dari Kak Ari, memang Kak Agus akan melakukan perbaikan-perbaikan ya. Salah satunya kegiatan itu akan dilaksanakan sekali dalam 1 seminggu minggu. ya. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali jadinya. Setiap itu akan diseleksi. Ya, kalau kita ngelihat apa istilahnya kegiatan balap karung ini secara mayoritasnya kan dilaksanakan di outdoor ya. Artinya di lapangan. Nah, semisal itu akan diprogramkan selama sekali dalam seminggu. Ini kan kita tidak tahu dengan cuaca yang seperti yang sekarang ini. Anggaplah program itu merupakan program unggulan di sekolahnya Kak Agus. Itu misalkan ya. Nah, tentu kalau program unggulan, kalau sepengertian saya itu tidak boleh untuk tidak dilaksanakan. Semisal dengan kondisi yang seperti ini misalkan, anggaplah hujan misalkan. Pada saat pelaksanaan program yang Kak Agus tawarkan itu misalkan pada saat akan pelaksanaannya tiba-tiba cuaca tidak mendukung Kak Agus. Apakah memungkinkan kegiatan lomba balap karung itu dilakukan di indoor? Karena situasi dan kondisi, Kak. Memungkinkan atau tidak, itu aja sih jawabannya. Ya, saya akan menanggapi dari Kak Uldi. Jadi karena sekolah saya ruangannya luas, ada aula di sana. Jadi bisa saya akan pakai di sana untuk kegiatan tersebut. Kalaupun hujan, jadinya kalau hujan bisa saya pindahkan acara tersebut di aula karena
bisa dibuka ruangan saya di sana tempat saya mengajar, bisa saya buka ruangan dari kelas 4A sampai dengan 4B seperti itu. Bisa kita kondisikan di sana tempat pelaksanaan kegiatan tersebut, Kak Uli. Dimengerti ya. Malah dengan pemaparan Kak Agus tadi, saya baru tahu ternyata Kak Agus itu punya aula yang sangat luas. Menarik ini untuk nanti bisa kami jadikan tolak ukur agar semoga ke depan sekolah-sekolah kakak yang ada di ruangan ini bisa memiliki aula seperti apa yang disampaikan oleh Gus tadi, sehingga ada alternatif lain ketika Kendala hujan. Ya, kendala-kendala lain. Terima kasih Kak Gus. Oke, siap. Ya. Terima kasih Kak Uli atas masukan atau sarannya. Jadi setelah saya melihat paparan tadi itu perlu perbaikan. Saya rasa kalau memang untuk program yang ini akan berjangka berapa bulan kalau diperbaiki, Kak Agus? Kita lomba balap karung ini dalam sehari itu katakanlah 40 orang itu. Ya. Berapa bulan akan berjalan itu, Pak Agus? Kemungkinan saya mengamati dulu untuk kegiatan tersebut, misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6 ini. Kita lihat situasinya, gimana caranya, gimana jalannya program tersebut, agar saya sebagai guru bisa sebagai acuan program tersebut apa tempatnya salah. Jadinya kira-kira lama dia ini Kak Fasil untuk penyelesaian programnya. Untuk saya rancang lagi sebagus mungkin, karena kita tahap permulaan, jadinya perlu masukan-masukan dari Kak Fasilitator lagi seperti itu. Terima kasih Kak Agus. Jadi seperti yang janjinya Kak Agus untuk perbaikan. Jadi Kak Agus, kalau bisa olahraga tradisional itu secara umum saja Kak Agus. Iya. Kalau Kak Agus fokuskan dengan satu olahraga bisa-bisa saja. Cuma kegiatannya akan tidak, saya yakin misalkan Membosankan. Tidak sampai 1 semester selesai. Oh. Kenapa tidak sampai 1 semester? Kalau siswanya itu hanya 40 orang, Kak Agus lombakan setiap minggu. Nah, mungkin 3 bulan selesai ini. 10 orang sekali berangkat kan selesai. Iya, 10 orang sekali berangkat. Iya. Bahkan hanya 1 bulan dalam itu. Nah, makanya saya menyarankan kegiatan itu ada pilihannya kalau bisa. Sehingga Kak Agus tidak habis materi, tidak habis kegiatan lomba apa saja. Nah, yang kedua, dari pemaparan tadi itu bagaimana cara Kak Agus menyampaikan ke sekolah, kepala sekolah. Kalau saya melihat dengan Kak Agus memaparkan ini di publik, kira-kira menurut Kak Agus bagaimana? Apakah diterima atau bagaimana? Ini kan menurut perasaan atau pendapatnya Kak Agus ketika Kak Agus menawarkan. Gimana kira-kira perasaan? Apakah diterima atau bagaimana? Apakah hanya itu ada penolakan? Wah, kalau begini tidak perlu diprogramkan, misalkan kalau begini. Kira-kira bagaimana tanggapan kepala sekolah Kak Agus sendiri? Jadi karena program ini belum saya coba untuk menawarkan, jadi
karena banyak kepala, jadinya Pak Fasilitator kemungkinan ada yang setuju dan ada yang tidak untuk programnya saya ini. Seperti itu. Artinya Kak Agus, maksud Ya. saya kan katakanlah sebelum biasa kalau sesuatu itu kalau orang kepingin itu Kak Agus ke kepimpinan dulu mengusulkan. Ya. Kira-kira menurut Kak Agus, apakah program ini akan disetujui apa tidak? Kalau disetujui, pastinya disetujui sama kepala sekolah karena program ini tumben diadakan juga, Kak Fasilitator. Oke, baik. Kalau Kak Agus yakin dengan hal itu, saya mendoakan mudah-mudahan disetujui, ya. Tapi Amin. biasa itu seperti yang janji Kak Agus tadi itu harus diperbaiki. Perbaiki ya. Perbaiki kalau jadwalnya itu bagaimana, karena Kak Agus, program ini bukan kita yang seperti yang saya katakan tadi, bukan kita hanya sebulan 2 bulan, ini seterusnya. Ya, terusnya, Bila perlu program ini sampai Kak Agus pensiun di situ, itu loh Kak Agus. Kayak senam tadinya Kak Nah, Fasilitator. itu makanya yang dimaksud dengan program. Beda ya, dengan kegiatan yang instan ya. atau event atau pertandingan itu kan sekali semasa. Nah, kalau pertandingan itu untuk menyemarakkannya Kak Agus. Ya. Oke ya? Ya, siap mengerti Kak Fasilitator. Nah, makanya saya bertanya tadi, apakah kepala sekolah yakin akan diterima program ini? Oke ya? Oke, siap. Kemungkinan besok kalau memang tidak diterima program ini, kemungkinan saya mengubah program lagi. Jadinya saya cari program-program yang disetujui oleh kepala sekolah agar kegiatan tersebut dalam jangka waktu yang panjang seperti Kak Fasilitator. Oke. Terima kasih Kak Agus. Ternyata Kak Agus sudah memahami apa maksud dari LK ini. Terima kasih lembar kerja ini udah Kak Agus pahami ya. Ya, siap. Tapi diusahakan saja Kak Agus dicoba. Oke. Berarti kalau saran saya, misalkan Kak Agus ini, program Kak Agus ini berkelanjutan ini adalah lomba lari karung. Artinya ditolak. Yang kasarannya itu Kak Agus bingung. Maka silahkan Kak Agus memberikan suatu pertanyaan. Kira-kira apa program kita Pak Kepala, program sekolah yang kira-kira berdampak kepada peserta didik. Saya yakin kalau Kak Agus diskusinya bagus, mungkin kepala sekolah itu akan memberikan saran dan memberikan dukungan apa yang menjadi misalkan kebutuhannya Kak Agus, sarana prasarana dan lain sebagainya. Itu Kak Agus ya? Ya, siap. Baik, terima kasih Kak Agus asal paparannya. Kita lanjut next. Siapa yang kedua? Silakan Kak Huldi. Cek. Iya. Sudah terlihat, Kakak? Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kakak hebat. Izin kakak fasilitator. Izin memaparkan ya nama program yang saya rancang pada pada sore hari ini, pada kesempatan hari ini. Nama programnya di sini tuh ada program sesak dan jumpa berlian, Kak.
Nah, SESA itu apa? Ada senam sehat kreasi. Kenapa saya angkat senam sehat kreasi? Kenapa harus ada kata kreasinya begitu? Jadi di sini tentu kita tidak akan stagnan menggunakan satu model senam saja. Jadi nanti di situ bisa kita kreasikan dengan apa namanya senam kreasi yang lainnya agar titik jenuh, titik bosan anak itu tidak artinya tidak pembahasan tidak dominan seperti itu. Sekalipun kita tidak bisa memungkiri bahwa titik jenuh itu akan ada, setidaknya bisa kita minimalisir. Nah, itulah kenapa di situ ada saya taruhkan kreasi. Karena kalau kita berbicara tentang kreasi, tentu tidak akan habis-habis. Tergantung bagaimana kita apa istilahnya berkreasi dalam konteks senam, begitu. Terus yang kedua, jumpa berlian. Nah, itu singkatan dari Jumat pagi bersih lingkungan. Nah, jadi tawarannya seperti itu. Di setiap sekolah kita pada umumnya tentu pernah melaksanakan kegiatan seperti ini. Nah, cuman dalam konteks ini saya memakai jumpa berlian karena memang satu di sini ada keterkaitan konteks apa istilahnya religiusnya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita laksanakan di hari Jumat itu hari baik tentu akan sangat berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di hari-hari lain begitu kakak-kakak sekalian. Kalau masalah bersih-bersih lingkungan mungkin bahasanya kalau di kakak-kakak di sekolah kakak-kakak mungkin ada bakti sosial atau gotong royong dan lain sebagainya. Namun dalam konteks ini saya tertarik membuat program dengan nama Jumpa Berlian biar agak berbeda dengan apa namanya kegiatan lain. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang sekalian. Visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan tentu pelibatan komunitas belajar yang ada di sekolah dalam pelaksanaan program yang saya tawarkan. Mengapa demikian? Tentu saya tidak bisa melakukan hal ini sendiri. Jadi harus melibatkan aset-aset yang ada di sekolah. Ya salah satunya tentu Bapak Ibu guru atau rekan-rekan yang memang tergabung dalam komunitas belajar yang ada di sekolah. Terus selanjutnya perilaku ini menjadi yang melatar belakangi itu apa namanya program yang saya tawarkan, perilaku malas bergerak atau istilah anak muda zaman sekarang itu mager. Nah, itu diakibatkan oleh pengaruh gadget. Dalam hal ini tentu bisa mengakibatkan peserta didik mudah lelah karena apa? Jarang bergerak. Sehingga perlunya ada program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya yang melalui senam itu tadi. Nah, itu kakak-kakak sekalian. Terus selanjutnya di sekolah saya SDN 2 Sukamakmur itu memiliki aset atau modal utama. Apa saja itu? Ada aset manusia, ada aset sosial, ada aset politik, ada aset fisik, lingkungan dan finansial yang positif terhadap program-program yang direncanakan. Nah, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila kakak sekalian. Ini dikhususkan untuk jenjang kelas tinggi, ya kelas 4, 5, dan 6 secara khususnya. Nah, secara umum untuk semua warga sekolah, itu mulai kelas tinggi dan seluruh warga sekolah. Dalam hal ini kan ada Bapak, Ibu guru, pimpinan, dan semua karyawan yang ada di sekolah. Terus selanjutnya, mulai berkurangnya kesadaran peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Nah, semakin ke sini kesadaran itu memang kalau kita tidak mengingatkan peserta didik kita, semakin ke sini perkembangan zaman semakin memprihatinkan, ya terutama dalam konteks menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya.
tentu kenapa harus kita tumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah agar apa? Agar lingkungan sekolahnya nyaman sehingga proses kegiatan belajar mengajar itu berlangsung dengan nyaman. Terus mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi peserta didik untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Dalam konteks ini yang dimaksud itu bergotong royong dan religius. Selanjutnya tujuan program kakak-kakak sekalian di sini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah maupun komunitas-komunitas belajar lainnya. Selanjutnya mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raganya bugar, raganya dan jiwa yang sehat. Membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan bekerja sama dalam bingkai gotong royong. Mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya ada capaian. Nah, di sini pembelajaran PJOK dengan pelibatan komunitas belajar sekolah. Pelibatan komunitas belajar sekolah. Terus profil pelajar Pancasila dan student agency. Nah, langkah-langkahnya di sini berdiskusi bersama stakeholder yang ada di sekolah, aset-aset yang ada di sekolah, atau yang tergabung dalam kombel belajar sekolah. Berikut juga dengan komunitas-komunitas lainnya yang tentu sebelumnya telah kita lakukan komunikasi untuk bekerja sama tentang realisasi program sesak. Sini sesak dan jumpa berlian. Materinya apa? Tentu yang ada kaitannya dengan tingkat kebugaran jasmani dan pelatihan senam, pelatihan gerak tentunya, serta menjaga lingkungan. Pelaksanaannya senam sehat, kreasi atau sesak itu bisa dilaksanakan setiap hari Sabtu. Tentu itu pagi, itu di jam ke-0 sebelum pembelajaran pertama. Terus Jumat pagi bersih lingkungan itu dilaksanakan sesuai dengan namanya, itu tentu di hari Jumat pagi. Itu dilaksanakan jam ke-0. Jam ke-0 artinya sebelum jam pembelajaran dimulai. Terus selanjutnya struktur program dan mitra komunitas belajar. Di sini waktu pelaksanaan program sesak ya, sesak kok ditulisan di sini. Sesak dan jumpa berlian pada program P5 yang akan dilaksanakan 1 kali dalam seminggu pada setiap hari Sabtu yang meliputi tahap sosialisasi terlebih dahulu kepada sekolah, lalu kemudian pelaksanaan. Tempat pelaksanaannya program senam sehat kreasi itu dan Jumat pagi bersih lingkungan dilaksanakan di lapangan olahraga dan lingkungan sekolah. Serta kalau pemberian materi sesuai dengan sosialisasi tadi, karena di awal tadi saya sebutkan karena akan ada pemberian materi agar anak-anak lebih paham, itu bisa di dalam kelas. Ya, targetnya di sini adalah seluruh peserta didik, khususnya ya, di jenjang kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Jumlah peserta didik dari kelas ke-4 kelas tinggi, ketiga kelas tinggi tadi itu sekitar 68 dengan rentang usia yang berbeda-beda tentunya. Tidak hanya itu, sasarannya, targetnya juga menargetkan kepada warga sekolah secara umum. Itu termasuk kelas rendah yang saya sebutkan tadi. Peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Nah, komunitas belajar sekolah SDN 2 Sukamakmur dan Kombel, komunitas belajar di sini 003 PKG PJOK sebagai mitra kedudukannya.
utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Rekan sejawat yang terlibat dalam proyek ini tentu semua wali kelas dan guru mapel agama yang ada di sekolah dan anggota Kombel 003 PKG PJOK sebagai tim penyusun modul P5. Nah, di sini peranan guru PAI karena disebut di situ bisa nanti sebagai pemateri, memberikan materi dan menilai terkait interaksi sosial dan pentingnya menjaga lingkungan, tentu dikaitkan dengan ilmu keagamaan. Itu maksudnya di sini kakak sekalian. Selanjutnya ada peranan wali kelas. Jadi setiap peranan wali kelas di kelas tinggi yang saya katakan tadi 4, 5, dan 6 itu nanti kita minta untuk memberikan materi dan menilai terkait kebutuhan energi tubuh gizi seimbang dan pengaturan pola makan. Ini berkaitan erat tentang kebugaran jasmaninya untuk menunjang kebugaran jasmani peserta didik. Selanjutnya peranan guru PJOK yang tergabung dalam Kombel 003 PKG PJOK. Di sini kami berdiskusi bersama nanti untuk mengembangkan dan memberikan pelatihan serta menilai senam sehat kreasi kepada peserta didik. Selanjutnya, aset atau modal manusia. Di sini seperti pimpinan sekolah, pengawas bina, guru mata pelajaran, peserta didik, orang tua wali murid, tokoh olahraga, tokoh agama, pihak terkait kaitannya dengan puskesmas. Kenapa ada puskesmas di sini? Kalau menurut saya untuk kegiatan senam sehat atau kegiatan senam irama, senam sehat kreasi ini kecil kemungkinan akan terjadi cedera. Tapi kenapa di sini puskesmas itu bisa terlibat langsung dalam konteks ini? Tentu nanti di sini bisa peranannya nanti akan berbagi ilmu kepada peserta didik yang ditargetkan tadi seperti yang saya sampaikan di awal kelas 4, 5, dan 6 diberikan materi. Nanti kami meminta untuk pihak puskesmas memberikan materi kaitannya dengan pola hidup bersih dan sehat. Tentu itu bisa menunjang tingkat kebugaran jasmani dari seluruh peserta didik. Terus aset modal sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek yang direncanakan. Aset modal politik yaitu kebijakan pimpinan yang pro terhadap program, mampu menjalin mitra dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini pihak lain yang dimaksud itu adalah salah satunya tadi puskesmas, salah satunya Kombel 003 PKG PJOK. Kenapa menjadi mitra? Karena memang itu di luar komunitas belajar yang ada di sekolah saya gitu. Aset modal agama dan budaya itu warga sekolah yang taat beribadah dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Nah, selanjutnya ada aset modal, aset atau modal lingkungan dan fisik berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih. Nah, bersih ini kan memang harapan. Asri juga merupakan harapan. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Itulah kenapa ada program Jumpa Berlian seperti yang saya sampaikan di atas. Terus kepemilikan lapangan olahraga, ruang kelas, komputer atau laptop, dan paket digital lainnya. Itu yang ada, aset-aset yang ada di sekolah saya, kakak sekalian. Aset modal finansial yaitu adanya dana BOS dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Kenapa demikian? Tentu untuk kegiatan senam, misalkan itu kan yang dibutuhkan sound tentunya. Sound yang dibutuhkan di sini tentu harus bagus karena itu merupakan salah satu penunjang agar kegiatan senam sehat kreasi itu bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana kita akan bisa melakukan kegiatan senam kreasi sedangkan yang menjadi penunjang utamanya itu tidak ada. Nah, berikut juga dengan bagaimana kegiatan Jumat pagi atau Jumpa Berlian itu akan terlaksana kalau memang tidak ada penunjang-penunjang pendukung seperti sarana prasarana kebersihan seperti bak sampah,
terus sekop, terus sapu dan lain sebagainya yang menunjang kegiatan Jumat pagi bersih lingkungan yang saya sebutkan tadi kakak-kakak sekalian untuk menunjang proyek yang saya tawarkan. Ya, rencana evaluasi. Di sini kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama siapa? Tentu di situ bersama pimpinan, guru, staf, yang itu termasuk ke dalam Kombel SDN 2 Sukamakmur, terus anggota Kombel 003 PKG PJOK dan perwakilan peserta didik. Kalau dalam perwakilan peserta didik ini sifatnya opsional. Selanjutnya bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, dan yang terakhir tentu di sini tantangan. Berbicara masalah tantangan sebenarnya banyak sekali kakak sekalian, namun saya memasukkan ada beberapa saja. Salah satunya itu kesibukan mengajar, karena rata-rata tentu anggota Kombel SDN 2 Sukamakmur maupun anggota Kombel 003 PKG PJOK yang saya sebutkan tadi di atas itu memiliki jam mengajar. Tentu itu merupakan itu salah satu yang menjadi tantangan sehingga memungkinkan tidak maksimal dalam menjalankan program atau proyek yang saya tawarkan di atas. Selanjutnya ada faktor alam, di sini faktor hujan. Jadi mengingat situasi dan kondisi saat ini cuaca sedang hujan, jadi itu bisa menjadi faktor penghambat kegiatan senam bisa tertunda. Apakah bisa dilaksanakan di indoor? Bisa saja, namun dengan catatan kita punya fasilitas sarana prasarana seperti yang disampaikan oleh Kakak Agus tadi yang punya aula yang luas. Selanjutnya terus ada yang menjadi tantangan kurangnya tingkat kesadaran cinta terhadap lingkungan oleh sebagian peserta didik. Artinya di sini masih ada masyarakat, warga sekolah termasuk peserta didik yang begitu selesai makan masih membuang sampah sembarangan. Solusi yang saya tawarkan di situ adalah mengatur jadwal pelaksanaan agar tidak mengganggu jam mengajar Bapak Ibu guru atau orang-orang yang terlibat dalam proyek yang ditawarkan. Terus mengatur ulang jadwal pelaksanaan program yang disesuaikan dengan kondisi cuaca. Terus mengatur pada data BMKG. Ini memang agak sedikit mengkhawatirkan, namun bisa kita akses melalui media, itu Google dan lain sebagainya, kaitannya dengan mengacu pada data BMKG. Nah, terus selanjutnya solusi yang lain terkait permasalahan yang ada di atas itu, sekolah menyediakan sarana prasarana kebersihan yang lengkap tentunya. Agar apa? Agar proyek yang saya tawarkan itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin tidak bisa secara sempurna, namun bisa mendekati sempurna. Itu harapannya. Baik, kakak sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan, itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huli atas pemaparan terkait dengan senam dan bersih lingkungan. Silakan kakak-kakak, mungkin ada masukan atau saran untuk Kak Huli melakukan perbaikan. Silakan kakak-kakak. Silakan raise hand kakak-kakak. Oke. Kalau tidak ada, baik Kak Huli, terima kasih sekali lagi. Programnya luar biasa. Ini senam sehat kreasi dan Jumat pagi bersih lingkungan. Insya Allah ada program ini, Jumat pagi bersih lingkungan ini akan menambah daya tarik performan sekolah kakak-kakak. Nah,
dalam kegiatan nantinya ini tentu saya berharap bisa terlaksana. Karena apa? Karena programnya sederhana tapi berdampak kepada semua warga sekolah yang ada di sana. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kemudian tata usahanya mungkin di situ, terus peserta didiknya. Betul yang dikatakan Kak Huldi, apabila anak-anak itu sehat dan sekolahnya bersih akan nyaman untuk belajar. Baik, itu. Nah, sesekali Kak Huldi jika ada program seperti ini di senam kreasi itu akan menarik jika anak-anak itu ada lombanya Kak Huldi. Lomba senam senam kreasi, kemudian lomba kebersihan kelas itu akan lebih bagus. Biasanya kalau itu bisa 1 bulan atau per 3 bulan sekali setelah mid semester atau di akhir semester untuk mengisi kekosongan yang ada pada saat penilaian isi rapor. Ini akan luar biasa dan untuk dilaksanakan program. Baik, terima kasih Kak Uldi sekali lagi. Mudah-mudahan harapan saya terrealisasi oleh Pak Kepala Sekolah. Tapi insya Allah dengan Kak Uldi memaparkan kepada Kepala Sekolah, insya Allah akan menjadi nilai positif bagi Kak Huldi. Kita lanjut, silakan yang memaparkan berikutnya. Silakan raise hand. Silakan Kak Ari. Share screen, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Windows. Ya. Share. Ya, sudah bisa terlihat kakak-kakak sekalian? Belum? Sudah? Sudah atau belum? Semuanya? Sudah Kak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan mengambil nama program saya adalah Sabtu Sehat. Kenapa saya mengambil Sabtu Sehat? Karena kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, begitu setiap minggu, yaitu senam kebugaran dan sarapan sehat. Nah, jadi apa itu sarapan sehat? Sarapan sehat adalah sarapan yang termasuk di sana 4 sehat 5 sempurna, seperti lauk pauknya lengkap, ada daging, susu, nasi, karbohidrat, dan protein. Nah, latar belakang saya mengambil program ini adalah perilaku malas bergerak dari peserta didik yang mengakibatkan peserta didik mudah lelah, sehingga perlunya program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. Sedangkan untuk SD 4 Bau Salam ini memiliki modal utama yaitu manusia. Kenapa saya mengambil modal aset manusia? Karena di sini semuanya bisa terbilang bisa senam gitu, mengikuti gerakan yang ada di YouTube maupun yang kita bisa modifikasi gerakannya untuk meningkatkan kebugaran jasmani di tingkat SD 4 Bau Salam khususnya. Dan selanjutnya tujuan program ini adalah tentunya yang berpusat pada peserta didik yang melibatkan komunitas belajar sekolah, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga, bugar, dan jiwa yang sehat. Nah, untuk capaian program sini tentunya dengan perlibatan komunitas belajar sekolah dalam diri peserta didik dan profil pelajar Pancasila. Pelaksanaannya, evaluasi program, hasil capaiannya ini
yang tadi saya ambil 2 program dalam satu apa namanya? Satu program, yaitu senam bugar dan makan sehat. Sudah masuk sini, ini langkah-langkahnya. Yang pertama berdiskusi dengan pimpinan dulu, dengan teman guru dan rekan sejawat dalam kombel atau komunitas belajar sekolah. Kedua, memaparkan materi, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, ini capaiannya terus. Nah, terus selanjutnya, ini yang sering ditanyakan sama teman-teman nanti, waktunya. Jadi, waktu yang saya pakai, yang saya bilang tadi, saya merencanakan, atau saya sudah merencanakan sih, tapi yang untuk makan sehatnya itu yang enggak rutin gitu. Sebulan itu 1 kali untuk makan sehatnya. Kalau senamnya ini insya Allah kalau cuacanya baik, tidak hujan, nah itu kita tetap laksanakan. Terus tempatnya lapangan yang ada di sekolah, fasilitasnya ya tentunya dengan target kita peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini tidak membedakan dalam gerakan senam. Semuanya pasti bisa. Saya yakin untuk gerakan senamnya kita memilih yang tidak susah untuk peserta didik gitu. Dan aset yang saya bilang tadi, aset manusia seperti guru yang di sini semuanya bisa senam saya rasa. Terus untuk sosial politiknya dan proyek ini saya bersinergitas dengan kebijakan tanggung jawab terkait proyek, yaitu kepemimpinan yang pro, yaitu apa yang kita laksanakan baik, pimpinan bisa mendorong kita untuk lebih maju dalam kegiatan yang positif begitu. Untuk aset modal lingkungan dan fisiknya berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih, nyaman, dan pendidikan olahraga. Ini lab ini tidak termasuk dalamnya karena kita hanya punya perpus di sini. Lab digital akan saya hapus. Ruang kelas juga jika nanti cuaca hujan, nah anak-anak misalnya mau senam, nanti kita arahkan ke kelas masing-masing. Jadi guru kelasnya harus siap, itu rencana saya sih. Tapi tidak mungkin nanti semuanya akan dapat fasilitas seperti sound atau speaker yang dibuat untuk menunjang senam tersebut. Tentunya dengan aset finansial ini kita punya dana BOS, yaitu alat-alat atau sound yang digunakan. Jadi dengan aset finansial ini tentunya akan berjalan jauh lebih baik lagi. Nah, rencana untuk evaluasi, kegiatan evaluasi program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi. Jadi setiap nanti kegiatan ini ada evaluasi yang saya rancang gitu. Misalnya dalam kegiatan tersebut tidak hanya nanti monoton kita mengadakan senam, bugar, dan makan sehat saja. Nah, tentunya kita di sana nanti akan mengevaluasi dengan menambah kegiatan tersebut. Tapi yang untuk senam, bugar, dan makan sehat ini akan reguler, dan tambahannya nanti jika untuk menangani kebosanan dari peserta didik, kita adakan tambahan kegiatan, yaitu bersih-bersih lingkungan sekolah, yang dimana setiap sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita melakukan gerakan bersih-bersih sekolah gitu dalam bentuk evaluasinya. Nah, terus tantangan, nah ini tantangan ini sudah saya pikirkan atau sudah saya rasakan ini tantangannya dari awal
kita melakukan kegiatan yaitu kesibukan mengajar. Nah, jadi guru yang sibuk dengan tugas-tugas begitu. Jadi setiap hari Sabtu itu mereka sibuk untuk menyusun tugas atau program yang mereka buat masing-masing kelas gitu. Faktor utama sih dengan cuaca, yaitu hujan tadi yang saya sebutkan dalam kegiatan senamnya. Nah, kalau untuk makan sehatnya, sebagian peserta didik tidak membawa atau di rumahnya tidak disediakan bekal sama orang tua murid, sehingga mereka harus mengantri untuk beli nasi bungkus sedangkan nasi bungkus itu kan kita belum mengetahui apakah itu sehat atau tidak bagi mereka, tapi kita yakin sebagai guru untuk kandungan gizinya mungkin nasi bungkus itu sudah seimbang gitu dalam gizinya. Nah, solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah mengatur jadwal pelaksanaan program agar tidak mengganggu jam mengajar guru yang terlibat. Yang kedua, mengatur ulang jadwal pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi cuaca, yaitu mengacu pada data BMKG. Nah, apalagi yang sekarang ini cuacanya hujan, jadi pelaksanaan kita cukup terganggu sama kegiatan cuaca yang sekarang ini. Nah, terus yang kedua, solusinya yang bagi yang tidak membawa bekal tadi, untuk makan sehatnya, sekolah dapat menyediakan paket sarapan bergizi. Tapi ini untuk yang sangat-sangat urgent, tidak membawa sama sekali, yang tidak disiapkan di rumahnya sama orang tua di rumah. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ari atas pemaparannya. Silakan kakak-kakak, mungkin ada masukan buat Kak Ari untuk memperbaiki. Silakan Kak Huldi. Bukan ini sih, sebenarnya lebih ke apa ya? Istilahnya akan sangat luar biasa sekali jika solusi yang ditawarkan oleh Kak Ari tadi kaitannya dengan sekolah menyiapkan apa tadi Kak? Ya, makan sehat. Makan sehat gratis. Ya, Ya betul. Jadi itu akan sangat luar biasa sekali jika bisa terjadi saat ini misalkan. Namun di tahun depan itu insya Allah akan direalisasikan karena itu apa istilahnya regulasinya gratis makan ya siang, tapi itu pemerintah pusat. Ya, tapi itu kemarin masuknya siang. Betul. Ini karena programnya Kak Ari ini kan di pagi hari. Itu yang saya katakan Kak. Jadi akan sangat luar biasa jika memang pihak Kak Ari bisa berkomunikasi dengan baik dengan pihak sekolah. Ini akan sangat menjadi program yang sangat luar biasa sekali jikalau memang nanti sekolah mampu menyediakan hal yang disebutkan Kak Ari tadi, makan gratis. Tentu itu dengan tanda kutip tidak untuk semua. Kalau untuk semua nanti kolek sekolah susah. Kelihatannya mau menganggarkan dari mana? Terkecuali nih apa istilahnya Kak Ari bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain di luaran sana yang kaitannya dengan pemberian makanan gratis yang ya tentu setidaknya memenuhi standar begitu Kak. Jadi kalau di sekolah menurut saya ini agak mungkin sedikit lebih sulit, namun tidak ada kata sulit kalau ini bisa dicoba, bisa dikomunikasikan dengan baik oleh Kak Ari. Namun akan lebih bagus lagi biar kita tidak berpangku tangan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Kalau Kak Ari mampu berkomunikasi dengan baik dan bisa menawarkan program ini
di komunitas-komunitas di luar sekolah, entah itu komunitas pemerhati gizi misalkan, gizi anak misalkan, atau kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok yang memang fokusnya relate program yang Kak Ari tawarkan. Itu akan sangat luar biasa sekali. Itu aja sih. Selebihnya sudah keren. Terima kasih Kak Huldi atas masukan ke Kak Ari. Silakan, ada yang lain? Ya, jadi untuk pemaparan Kak Ari yang tadi sudah sangat-sangat bagus. Jadinya terima kasih untuk pemaparannya Kak Ari. Seperti itu. Terima kasih Kak Agus. Jadi saya tambahkan, jadi Kak Ari kalau untuk aksi bergizi atau sarapan bergizi itu memang dari Dinas Kesehatan ada program di situ Kak Ari. Yang perlu jadi pemerhati kita bagaimana untuk menyambut program mereka. Nah, terkait dengan sarapan bergizi, bisa digandeng nanti itu dari puskesmasnya Kak Ari untuk dinas kesehatannya mensosialisasi itu apa yang harus dimakan, apakah perlu daging saja, apakah sayur saja, apa tidak perlu makanan yang enak, cukup dengan lauk pauk sederhana tapi gizi seimbang. Itu mungkin ada sosialisasi seperti itu dari dinas kesehatan atau puskesmas. Nah biasanya di tempat saya Kak Ari itu dari puskesmas itu yang datang, nggak bayar, gratis. Malah dari puskesmas itu mencari siapa yang ingin membutuhkan sosialisasi. Terkait dengan biayanya itu dia sudah ada anggaran di puskesmasnya masing-masing. Artinya dari dinas kesehatan itu Kak Ari. Mungkin itu bisa dijemput bola untuk kegiatan sosialisasinya itu. Nah, ada juga kaitannya dengan program yang saya katakan tadi itu menghambat tumbuh kembang anak. Jadi anak-anak itu kurang gizi dan lain sebagainya itu diakibatkan oleh kurangnya makanan, lebih banyak makan snack-snack daripada makan nasi, sayur dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan anak-anak kita itu kurang memiliki badan seimbang, kemudian daya tumbuh kembangnya menjadi lambat Kak Ari. Mungkin itu hal-hal bagus yang positif Kak Ari tawarkan ke pihak sekolah, terutama kepala sekolah. Nah, terkait dengan nasi bungkus, biasanya pimpinan itu kalau dia usah bicara masalah uang sekolah, ya kadang tarik nafas dulu. Kemana saya carikan anggarannya ini? Itu dibungkus dulu, jangan dikeluarkan. Ya, berjalan natural, mungkin anak-anak bawa dari rumah, entah itu nasi bungkus dari rumah, mau pakai plastik atau tepak. Kalau bahasanya saya tepak itu tempat wadah nasi plastik itu. Nah, dari itu anak-anak setiap pagi kita sarapan, atau mungkin yang sudah sarapan bisa bawa roti dari rumah, yang ada rotinya apa saja. Kalau misalkan tidak ada, udah sarapan tidak ada roti, bisa bawa buah. Ya, buah aja. Ya, bisa pembiasaan seperti itu. Apalagi sekarang buah lagi banyak ya, lagi banjir. Seperti mangga, kemudian jambu, terus apalagi joet itu jeruk, biasa. joet itu. Ya, itu tapi jangan terlalu banyak Ari, nanti anak-anak itu yang saya pikirkan sampai sekarang bahasa Indonesia joet. Itu yang belum ketemu sampai sekarang.
Oke, di Gunung Sari banyak Kak Ari. Nanti Iya, makanya. tinggal saya konfirmasi ke murid saya, anak-anak sering, Pak Guru mau enggak gitu. Bahkan diajak untuk pergi ke kebunnya. Mereka kalau musim durian, musim buah di kebunnya itu, kalau 1-2 guru itu, ayo Pak, katanya gas, katanya begitu. Karena Pak Ari, di sana itu Pak Ari ini aset Pak Ari. Jadi nanti bulan Desember insya Allah nanti kita sama-sama dengan Kakak Fasil, karena banyak peserta didik beliau itu yang punya kebun Kak. Nanti kita itu durian. pengalaman itu bukan diajak. kita tunggu undangan dari peserta didik. Amin. Amin. Amin 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 amin. Sekaligus nanti siapa tahu yang belum punya jodoh, yang kelas 3 itu kan, udahlah saya putuskan daripada begitu kan. Ya, angkat tangan Kak Agus. Luar biasa Kak Agus. Baik, kita fokus ke kegiatan. Terima kasih Kak Ari atas pemaparannya. Sukses selalu buat kita semua. Silakan yang berikutnya. Present. Ya, dipersilakan untuk Kak Heri untuk mempresentasikan hasil dipersilakan untuk Kak Heri. Tadi masuknya dulu. Iya, jendela. Ini kan, oke. Ini atas nih. Mantap Pak Guru. Tadi dia kan enggak, ini dua banyaknya. Oh, 2. Coba klik dong. Bagikan. Nah, yang mana Kak Eri? Coba di ke atas dulu. Ini dia programnya. Oh, silakan. Untuk waktu dan persilakan. Ya, baik. Beneran? Baik, nama program Bangunlah Jiwa yang Sehat. Ya, Sabtu bugar. Ya, setiap hari Sabtu. Ya, senam kebugaran, sarapan sehat. Ya, dan sekolah tanpa bullying. Selanjutnya, latar belakang. Visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program. Perilaku malas gerak, mager, dampak pengaruh gadget, ya, gadget, ya, mengakibatkan peserta didik mudah lelah sehingga perlunya program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. Ya, selanjutnya sekolah memiliki aset atau modal utama, manusia sosial, politik, fisik, lingkungan, dan finansial yang berkontribusi positif terhadap program. Terus program ini sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 untuk jenjang kelas 6 dengan teman Bangunlah Jiwa dan Raganya. Ya. Melalui tergerusnya moralitas pada peserta didik menjadikan perilaku bullying rentan terjadi. Oleh karena itu, pendidikan moral dianggap sebagai krusial untuk mencegah perilaku bullying, mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi
dan ownership untuk membentuk karakter profil belajar Pancasila. Selanjutnya, tujuan program memfasilitas pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah dan mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga yang bugar dan jiwa yang sehat. Membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik yang berlandasan pada ajaran agama. Mewujudkan jiwa kepemimpinan. Peserta didik student agency ya, melalui program yang berpihak. Selanjutnya, capaian program. Ya, pembelajaran PJOK SCL dengan pelibatan KBS, raga bugar, dan jiwa sehat dalam diri pesdik profil pelajar Pancasila dalam diri pesdik studi agensi pesdik. Ya. Langkah-langkahnya: berdiskusi bersama pimpinan guru, staf, dan peserta didik tentang rencana realisasi program Sabtu Bugar. Ya. Pelaksanaan festival olahraga tradisional, pameran, poster, deklarasi anti bullying, dan evaluasi program. Ya. Pelaksanaan senam Sabtu Bugar, Sabtu pagi. Sarapan sehat buat poster anti bullying, persiapan festival olahraga tradisional, dan pameran poster anti bullying. Selanjutnya, materi kebugaran jasmani, pencegahan bullying, pelatihan senam, proyek poster anti bullying. Ya. Pelaksanaan senam bugar Sabtu pagi, sarapan sehat, dan proyek poster anti bullying. Oh ya, sudah tadi. Selanjutnya, ya, peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Ya, komunitas belajar sekolah cermat sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Ya, rekan sejawat yang terlibat, ya, Ibu Guru Nayu Maimunah, Ibu Guru Sa'rah, Ibu Guru Nur Marhamah sebagai tim penyusun modul P5. Rekan sejawat yang terlibat, Ibu Nayu Maimunah, Ibu Sa'rah, Ibu Niswati, dan Pak Guru Hadi, Pak Guru Mayub sebagai pendamping proyek. Ya, tentunya guru PAI, Ibu Guru Sa'rah, dan Pak Guru Hadi berdiskusi bersama mengembangkan, memberikan materi dan menilai terkait akhlak sesama manusia, toleransi, dan interaksi sosial. Guru, Ibu Guru Nayu, Pak Guru Hadi, dan Pak Guru Mayub berdiskusi sebagai mengembangkan dan memberikan materi dan penilaian terkait kebutuhan energi tubuh, gizi seimbang, dan mengatur pola makanan. Guru, Ibu Guru
Nur Marhamah, Ibu Guru Niswati, Ibu Guru Baik Usniati. Berdiskusi bersama mengembangkan dan memberikan materi dan menilai pembuatan dan pameran poster. Yang terakhir, Ibu Guru, Pak Guru Heriswanto, Pak Guru Hadi, dan Pak Guru Mayub berdiskusi bersama mengembangkan, memberikan pelatihan dan menilai senam bugar kepada peserta didik dan festival olahraga tradisional. Selanjutnya, kapasitas kelas dan sekolah, aset atau modal manusia seperti pimpinan sekolah, pengawas bina, guru mata pelajaran, peserta didik, orang tua atau wali, tokoh olahraga, tokoh agama, dan pihak puskesmas yang terlibat langsung. Ya. Aset atau modal sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek. Aset atau modal politik, yaitu kebijakan pimpinan yang pro terhadap program mampu menjalani mitra dengan pihak lain. Ya, aset atau modal agama dan budaya, yaitu warga sekolah yang taat beribadah, budaya Sirina, Peks, Patabel, dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Ya. Aset atau modal lingkungan dan fisik berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih, dan nyaman. Kepemilikan apapun, kepemilikan lapangan, olahraga, lab, kegiatan ruang kelas, musola, komputer, dan paket digital lainnya. Aset atau modal finansial, yaitu adanya dana BOS dan dana yang lain sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Selanjutnya, rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Bentuk lain, pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, staf, peserta didik, dan orang tua peserta didik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Baik, tantangan. Ya. Kesibukan mengajar guru yang terlibat sehingga tidak maksimal dalam menjalankan program. Faktor hujan mengakibatkan pelaksanaan senam bugar dan festival olahraga bisa saja tertunda. Sebagian peserta didik tidak mampu membawa bekal dengan komponen gizi seimbang. Solusi: mengatur jadwal pelaksanaan program agar tidak mengganggu jam mengajar guru yang terlibat. Mengatur ulang jadwal pelaksanaan program
disesuaikan dengan kondisi cuaca mengacu pada data BMKG. Ya. Terus sekolah dapat menyediakan paket sarapan yang bergizi. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Heri atas pemaparannya. Kak Heri, Ya. mungkin singkat saja, Kak Heri menyiapkan, menawarkan ke sekolah itu ada 3 ya Kak Heri ya? Senam, Oh, iya, iya. kemudian apa lagi 1? 2? Senam, sarapan sehat, sama bullying. Oke. Terkait dengan sarapan sehat itu mungkin tidak jauh beda dengan Kak Ari. Nah, Iya. ini untuk bullying Kak Heri, sekarang juga dari PUSPK, Pusat Penguatan Karakter itu dari dulu sejak kurikulum Merdeka ini berlaku digencarkan untuk anti bullying. Nah, salah satunya adalah mungkin dari Kak Heri membuat suatu kepengurusan ya di kelas dengan cara sederhana. Nanti siapa yang mengkoordinir teman-temannya, biasanya anak-anak yang paling nakal itu yang disuruh menjadi ketua ya untuk anti bullyingnya setiap kelas itu Kak Heri. Mungkin itu bisa jadi, atau siswa yang dipercaya tugasnya adalah mencegah dan melaporkan. Biasanya kan Bapak Ibu guru mungkin ada yang tidak tahu pada saat jam istirahat dan lain sebagainya. Nah, itu tugasnya salah satu anggota di kelas itu. Itu Kak Heri untuk pencegahan bullying ini. Nah, memang bullying ini juga tidak semua sekolah terjadi. Ya, tidak semua sekolah. Ada di beberapa sekolah juga aman-aman saja. Tapi amannya pada saat itu. Kita tidak tahu besok dan lusanya. Jadi, kalau terkait dengan bullying itu sekali lagi, kalau bisa nanti Kak Heri menawarkan ke sekolah itu, kita buat kepengurusan untuk anti bullyingnya. Itu Kak Heri ya? Iya, ya. Oke. Terima kasih. Kita lanjut. Tinggal 2 orang. Kak Jack atau Kak Susi nih yang duluan. Gimana Kak Jack sudah resign? Oh ya, kakak-kakak semuanya, Kak Susi masih dalam keadaan sehat juga Kak Susi? Halo Kak Susi? Bagi teman-teman yang kurang sehat boleh raise hand untuk izin ya. Iya Kak. Masih dalam keadaan sehat Mohon teman-teman izin. semuanya. Oke. Oke. Sudah Terima dijemput kasih. sama suami, sama mau jemput anak juga ke Kuripan ini. Tadi saya titip ke sana. Oh. Mana yang lebih duluan kalau begitu, Kak Jack apa Kak Susi? Nah, saya mau izin. Saya aja dong. Saya aja dah, Kak Kanda. Ya, Kak Jack, dipersilakan untuk presentasi. Oke, silakan. Nanti berarti Kak Susi yang terakhir. Ada enggak? Iya dah, Kak Susi ya. Kak Susi. Saya tuh Kak Susi. Oh ya, Kak Susi Kak Kanda. Silakan kalau begitu. Ya, Kak Susi duluan karena dia mau izin ini ke fasilitator. Kak Susinya mau dijemput sama suami.
Gini saja teman-teman, kalau dari pemaparannya Kak Jack sama Kak Heri itu hampir sama kayaknya ya. Mungkin sama dengan di saya, itu mempersingkat waktu. Di Kak Jack. Kita terakhir ke Kak Susi. Silakan Kak Susi. Terima kasih Pak Fasilitator. Tapi dia sama juga sih anunya saya sama Kak Heri. Oke, kalau Mana? sama berarti kita ending ya. Jika sama, ya, senam bersama dan sarapan pagi bersama. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kalau begitu, jika sama, harapan saya, kesimpulan yang benang merahnya yang saya ingin tarik adalah kakak-kakak di sini sudah diberikan masukan umpan balik terkait apa yang kakak-kakak buat. Sehingga harapan saya yaitu ibaratkan kita ini adalah menawarkan suatu obat kakak-kakak ke kepala sekolah. Bagaimana itu bisa terrealisasi dengan aset yang kakak-kakak miliki, dengan seni kakak-kakak miliki, dengan mindset yang kakak miliki semuanya. Insya Allah saya yakin jika kakak-kakak menyampaikan suatu ide itu jangan berbicara masalah minta uang dulu. Kalau bisa, tapi kalau banyak uangnya sekolah ya boleh silahkan. Kenapa saya bilang demikian? Karena apabila kita berbicara masalah uang, ya, untuk dibantu, untuk dan lain sebagainya, itu akan menjadi pemikiran dari kepala sekolah. Bukan saya menjustifikasi ya kakak-kakak semuanya, tapi insya Allah lah dicoba, ya. Nah nanti kalau sudah berjalan baru sebut yang namanya uang atau angka itu. Itu kakak-kakak sekalian. Sekali lagi saya yakin kakak-kakak hebat dan luar biasa. Ini program yang luar biasa yang kakak buat dengan cara yang sederhana, tapi menyentuh warga sekolah atau masyarakat sekolah, yaitu guru, kemudian peserta didik. Itu saya yakin luar biasa jika program kakak-kakak ini terlaksana. Baik kakak-kakak, selamat menawarkan program ke sekolah. Jangan lupa didokumentasikan ketika kakak-kakak nanti akan presentasi di depan Bapak Ibu Guru atau kepala sekolah. Ya, jadi nanti kalau bisa diajak kumpul bersama mana-mana untuk mendiskusikan program yang kakak-kakak buat. Nah, saat kegiatan program yang kakak buat ini tolong sekali lagi didokumentasikan. Jika ada masukan secara tertulis didokumentasikan, dipersiapkan kertasnya. Mungkin ada masukan nanti dari Bapak Ibu Guru, masukannya begini, dipersiapkan jadi alat tulisnya. Mana-mana berbentuk 1 lembar atau 2 lembar kertas HPS itu sebagai bukti masukan dari Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah kakak-kakak semuanya. Silakan Kak Huldi, sebelum kita tutup tadi raise hand. Sebenarnya tadi mau nanya tapi sudah dijawab tadi di pertengahan bahwa jadi program yang kami presentasikan pada pertemuan hari ini yang akan kami presentasikan kembali di sekolah masing-masing, tentu nanti itu yang akan didokumentasikan baik berupa foto dan video untuk memenuhi tugas yang ada di LMS. Nah, tadi memang sudah itu yang saya mau tanyakan dan sudah terjawab. Itu saja sih, Kak. Terima kasih Kak Huldi, luar biasa. Terima kasih juga dengan teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, yang tutup sampai di sini. Jika ada salah pada saat kita diskusi, saya pribadi mohon maaf.
yang sebesar-besarnya, dan jika ada miskomunikasi juga yang tadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Murni tadi saya istirahat karena tidak tahu apa yang jadi WA masuknya itu. Kemudian tadi hujan juga, hujan saya tidak begitu peka dengan handphone, saya takut hujan petir juga di sini kakak. Baik, kakak-kakak hebat, saya akhiri sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita juga minta maaf Pak Fasilitator. Ada kesalahan komunikasi mungkin tadi. Mohon maaf duluan. Ya, sama-sama. Oke, kakak-kakak boleh live